Assalamualaikum. Pernahkah kamu membayangkan guru yang paling disukai anakmu ternyata sedang menjalin hubungan rahasia mencengangkan? Ia melakukan hal yang meresahkan para orang tua? Cerita ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang kepura-puraan yang merobek banyak keluarga. Tonton sampai akhir, karena kisah ini akan membuka mata dan mengguncang hati. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kisi-Kisi Kisah, agar kamu dapat update kisah dari channel ini. Kami doakan banyak rezeki dan enteng jodoh, amin. Selamat menyaksikan. Pagi itu, suasana di sekolah dasar Brickfield Academy terasa berbeda dari biasanya. Beberapa wali murid terlihat berkumpul lebih lama di area parkiran. Ada bisik-bisik kecil yang terdengar saat sebuah mobil hatchback biru muda berhenti tepat di depan lobi utama. Seorang perempuan muda turun dengan langkah anggun. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, wajahnya bersih dengan senyum yang sejuk, dan sorot matanya meneduhkan. "Dia guru baru ya?" bisik seorang ibu kepada temannya yang berdiri di samping. Namanya Karin. Umurnya baru 24 tahun. Lulusan pendidikan dari universitas negeri ternama di Bandung, dan baru pertama kali mengajar secara penuh. Brickfield Academy adalah sekolah dasar internasional semi-privat yang terletak di pusat kota. Murid-muridnya berasal dari keluarga elit, kalangan pejabat, pengusaha, hingga ekspatriat. Hari pertama Karin mengajar langsung menjadi bahan obrolan para murid dan wali murid. Banyak anak-anak pulang dan memuji gurunya yang cantik, sabar, dan lucu. Tapi perhatian yang lebih besar justru datang dari para ayah murid, yang mulai terlihat lebih sering muncul di jam antar dan jemput. Biasanya mereka hanya mengirim sopir atau istri. Kini, mereka datang sendiri, bahkan berlama-lama di area sekolah, hanya untuk sekadar menyapa Karin. Bu Karin melihat semua itu. Dalam diam, ia mencatat siapa saja yang datang sendiri. Siapa yang terlihat rapi, wangi, dan berkendara dengan mobil mewah. Ia tak melakukan pendekatan secara terang-terangan. Tapi senyumnya, pujian halus, dan gaya bicaranya yang lembut mulai menjerat satu demi satu perhatian para ayah. Salah satu yang paling cepat terjerat adalah Pak Gilang. Seorang pengusaha sukses yang sering terlihat lelah dan tidak ditemani istri saat menjemput anaknya. Beberapa kali Bu Karin terlihat bertemu, tak sengaja, di lobi, dan membuka percakapan yang tampak biasa saja. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak. Anaknya luar biasa aktif hari ini. Saya suka semangatnya. Sepertinya menurun dari ayahnya ya," kata Karin dengan tatapan penuh arti. Percakapan itu berlanjut di ruang guru, lalu berpindah ke chat pribadi. Dan semuanya tampak normal. Tapi tanpa disadari Pak Gilang, ia bukan satu-satunya yang menerima perhatian istimewa dari Bu Karin. Tak butuh waktu lama bagi Bu Karin untuk menciptakan kesan yang membekas di hati para ayah. Bukan hanya Pak Gilang yang mulai terbiasa mengobrol dengannya, tapi juga Pak Arman, ayah dari siswa kelas 3 yang bekerja sebagai kontraktor properti, dan Pak Dion, seorang marketing manajer yang baru bercerai setahun lalu. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tapi semua memiliki satu kesamaan, kesepian yang terselip di balik jas dan senyum mereka saat menjemput anak-anaknya. Karin mengatur semuanya dengan rapi. Ia tahu kapan harus membalas pesan, kapan memberi pujian ringan, dan kapan menyentuh ego seorang pria tanpa terlihat genit. Kepada Pak Gilang, ia membicarakan pendidikan. Kepada Pak Arman, ia memuji keahlian menggambar bangunan. Dan kepada Pak Dion, ia menjadi pendengar yang baik tentang luka pasca perceraian. Tak ada yang curiga. Bahkan ketika Karin mulai meminta bantuan kecil, semuanya terasa wajar. Mulai dari, "Boleh nggak pinjam mobil sebentar buat ke seminar?" Atau, "Boleh minta tolong bantuin cari rumah kontrakan yang nyaman?" Hingga akhirnya berlanjut menjadi, "Aku lagi butuh dana darurat buat keluarga di kampung, tapi malu ngomong ke orang lain." Dan anehnya, semua ayah itu merasa mereka istimewa. Tak satu pun yang menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang sedang dekat dengan Karin. Sampai pada suatu hari, Karin terlihat turun dari mobil Pak Arman pagi hari. Padahal sebelumnya malamnya, ia sempat mengirim voice note selamat malam ke Pak Dion dengan suara lembut penuh rindu. Yang lebih mengejutkan, keesokan harinya, ia menyapa Pak Gilang sambil mengembalikan jaket pria itu, mengatakan dengan nada pelan, "Makasih ya. Semalam bikin aku merasa aman." Karin memainkan semuanya seperti orkestra. Setiap kata,
Setiap pertemuan, dan setiap keintiman kecil, diatur agar tak saling bersinggungan. Namun, semakin dalam permainan ini berjalan, semakin dekat semuanya dengan kehancuran. Karena sesuatu yang tak pernah diperhitungkan Karin, mulai bergerak diam-diam dari arah yang tak ia sangka. Di antara para wali murid yang sering hadir ke sekolah, ada seorang ibu yang paling jarang tersenyum. Namanya Bu Anita, istri dari Pak Dion. Meskipun mereka sudah resmi bercerai, Bu Anita masih sering datang ke sekolah karena hak asuh anak mereka dibagi bersama. Suatu pagi, Bu Anita datang lebih awal dari biasanya. Ia bermaksud memberikan bekal untuk anaknya yang tertinggal di mobil. Tapi saat melewati taman kecil di samping gedung guru, matanya menangkap pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Bu Karin sedang berdiri cukup dekat dengan Pak Gilang. Mereka tertawa kecil, dan tangan Bu Karin menyentuh lengan pria itu dengan sangat natural. Mungkin bagi orang lain itu hanya sapaan ramah. Tapi bagi Bu Anita, yang sudah lama mencium aroma aneh dari gerak-gerik mantan suaminya, pemandangan itu tak bisa diabaikan begitu saja. Sepulang dari sekolah, rasa penasarannya mendorong Bu Anita membuka kembali chat WhatsApp lama antara dirinya dan Pak Dion yang dulu belum pernah ia hapus. Ia terkejut saat menemukan sebuah voice note dengan suara perempuan yang sangat familiar. Suara itu adalah suara Bu Karin. Ia tahu pasti, karena seminggu lalu Bu Karin sempat memimpin lomba di panggung sekolah dan suaranya terdengar jelas lewat mikrofon. Rasa penasaran berubah menjadi kecurigaan. Bu Anita mulai bergerak. Ia mengamati siapa saja ayah yang terlalu sering datang ke sekolah, mencatat jam kedatangan dan siapa yang sempat mengobrol dengan Bu Karin. Tanpa ia sadari, dalam 1 minggu saja, daftarnya sudah lebih dari 3 nama. Dan ketika ia mulai membandingkan pola kemunculan mereka, ia melihat benang merah yang tak bisa diabaikan. Semua ayah itu pernah terlambat menjemput, pernah masuk ke dalam sekolah lebih dari 20 menit, dan anak-anak mereka terlihat membawa barang atau makanan yang sebelumnya tidak pernah dibawa dari rumah. Bu Anita tahu dia tak bisa langsung menuduh. Tapi nalurinya sebagai seorang wanita dan seorang ibu, mulai mengarah pada satu kebenaran yang belum sempat terucap. Diam-diam, Bu Anita mulai mengumpulkan bukti. Screenshot, jadwal, rekaman suara. Semuanya ia simpan dalam satu folder rahasia di ponselnya. Dan ketika sebuah foto masuk ke grup wali murid, foto Bu Karin bersama beberapa murid sedang selfie di kelas, Bu Anita memperbesar bagian kanan gambar itu, dan menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Jam tangan di meja kerja Bu Karin. Jam tangan milik Pak Dion, mantan suaminya. Bu Anita tak butuh waktu lama untuk memastikan. Ia mengenal betul jam tangan kulit coklat itu. Hadiah ulang tahun yang dulu ia belikan sendiri saat Pak Dion masih menjadi suaminya. Jam yang katanya akan selalu ia pakai karena punya nilai sentimental. Lalu kenapa jam itu sekarang ada di meja kerja Bu Karin? Kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Tapi Bu Anita tahu, ia tidak bisa bergerak sendiri. Jika hanya berdasarkan dugaan, Bu Karin bisa saja berkelit. Maka ia mulai menghubungi 2 ibu murid yang lain, Bu Rika, istri Pak Gilang, dan Bu Nita, istri dari Pak Arman. Keduanya dikenal pendiam, jarang aktif di grup, dan selalu terlihat menjaga sikap. Awalnya mereka kaget saat Bu Anita menyampaikan dugaannya. Tapi perlahan, wajah mereka mulai berubah. Bu Rika terdiam cukup lama, lalu mengeluarkan ponselnya. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku sebenarnya sempat curiga. Ini lihat, suamiku pernah kirim foto makan malam bareng klien, tapi di piring satunya ada kuku perempuan warna nude, padahal aku waktu itu lagi nggak pakai cat kuku." Sementara Bu Nita mulai menangis diam-diam. Ia mengaku pernah menemukan transfer dana tanpa keterangan sebesar 3 juta rupiah ke rekening atas nama Kak Aulia. Tapi ketika ia tanya, suaminya hanya bilang itu untuk donasi anak yatim. Mereka bertiga saling memandang. Hening menggantung lama. Semuanya sadar bahwa apa yang mereka curigai mungkin benar. Bahwa Bu Karin telah bermain api di belakang mereka semua, dengan memanfaatkan kelemahan para ayah yang merasa kesepian dan ingin diperhatikan. Beberapa hari kemudian, rencana mulai disusun. Mereka bertiga sepakat tidak akan membuat kehebohan di grup wali murid. Mereka hanya akan menggiring bukti secara diam-diam, lalu menyerahkannya kepada pihak sekolah, agar masalah ini bisa diselesaikan secara resmi dan menyeluruh.
Namun sebelum rencana itu benar-benar dijalankan, kejadian tak terduga terjadi. Suatu malam, seorang murid secara tak sengaja membuka galeri ponsel ayahnya yang tertinggal di meja makan. Anak itu menemukan foto selfie Bu Karin, tersenyum manis dengan latar mobil yang biasa ia kenali sebagai milik ayahnya sendiri. Anak itu menunjukkan foto itu kepada ibunya, yang tak lain adalah Bu Rika. Dan malam itu, rumah tangga Pak Gilang runtuh hanya dalam satu malam. Pagi itu, grup WhatsApp wali murid Brickfield Academy yang biasanya hanya berisi pesan soal jadwal les dan pengumuman sekolah, mendadak meledak. Semuanya bermula dari satu tangkapan layar yang dikirim oleh Bu Rika, tanpa sepatah kata pun. Sebuah foto, Bu Karin tersenyum dengan kepala sedikit miring, mengenakan blus putih, duduk di dalam mobil Pak Gilang. Di bagian dashboard, jelas terlihat gantungan mobil yang selama ini hanya ada di kendaraan pribadi suaminya. Tak lama, pesan-pesan lain mulai bermunculan. Tanda tanya, emoji marah, hingga potongan screenshot obrolan yang menunjukkan Bu Karin mengirimkan voice note bertuliskan, "Makasih ya udah temenin aku semalam. Aku jadi lebih tenang." Ibu-ibu lain yang awalnya diam pun mulai ikut angkat suara. Beberapa mengaku pernah merasa ada yang aneh, tapi memilih bungkam karena tidak punya bukti. Tapi pagi itu, semuanya pecah. Kebenaran tak bisa lagi dibungkus rapi. Pihak sekolah langsung bergerak. Kepala sekolah memanggil Bu Karin ke ruangannya, bersamaan dengan 3 wali murid yang menjadi perwakilan. Situasi tegang. Bu Karin yang awalnya tenang, mulai kehilangan kata-kata ketika satu persatu bukti dibuka. Transfer dana, foto, voice note, percakapan. Semua terpampang. Namun yang paling mengejutkan bukanlah pembelaan dari Bu Karin, tapi justru reaksi para ayah yang mulai tahu bahwa mereka bukan satu-satunya. Pak Arman marah besar. Pak Dion memilih diam dan keluar dari grup wali murid. Sementara Pak Gilang, wajahnya pucat pasi. Ia merasa dipermalukan bukan hanya oleh istrinya, tapi oleh guru yang selama ini ia anggap tulus. Ketika Bu Karin akhirnya diminta bicara, ia hanya menunduk. Awalnya aku cuma merasa kesepian. Aku suka mengajar, tapi aku juga manusia. Aku nggak pernah memaksa siapa-siapa. Mereka semua yang datang duluan. Katanya dengan suara bergetar. Tapi kalimat itu tidak menyelamatkannya. Karena di mata para orang tua murid, Bu Karin telah melewati batas. Ia telah mengacaukan rumah tangga orang, menghancurkan kepercayaan anak-anak terhadap guru, dan membuat suasana sekolah tak lagi aman. Pihak sekolah pun mengambil keputusan tegas. Bu Karin diberhentikan secara tidak hormat, efektif hari itu juga. Namun kisah ini belum berakhir. Karena beberapa ayah ternyata masih belum bisa sepenuhnya melepaskan Karin. Meski Bu Karin telah resmi diberhentikan dari Brickfield Academy, namanya belum benar-benar menghilang dari obrolan para orang tua murid. Bahkan setelah grup wali murid dibekukan sementara oleh admin sekolah, gosip soal kisah cinta terlarang itu terus menyebar ke berbagai forum, termasuk kalangan sekolah lain. Tapi di balik gemuruh skandal, tersembunyi fakta yang lebih mengejutkan. Ada 2 ayah yang diam-diam masih berhubungan dengan Karin. Salah satunya adalah Pak Dion, yang meskipun dikecam habis-habisan oleh mantan istrinya, justru makin lekat pada sosok Karin setelah semua terbongkar. Dalam pesan singkat yang ditangkap oleh sahabat dekatnya, Pak Dion menulis, "Mereka semua nggak ngerti. Karin itu bukan penjahat. Dia cuma kesepian. Sama kayak aku. Dia butuh seseorang, dan aku juga." Sementara itu, Pak Gilang tampak hilang dari radar. Istrinya, Bu Rika, memilih meninggalkan rumah selama beberapa hari bersama anaknya. Di sisi lain, rumah tangga Pak Arman justru memasuki fase terburuk. Gugatan cerai resmi dilayangkan oleh istrinya, yang tak tahan dengan kebohongan demi kebohongan. Karin, yang kini tinggal di sebuah apartemen kecil pinggiran kota, menjalani hari-harinya dengan sepi. Ia menghindari media sosial, memblokir nomor-nomor tak dikenal, dan hanya menerima pesan dari 1 atau 2 pria yang masih mengiriminya perhatian dan uang. Ya, meski dipecat dan dicap sebagai pemecah rumah tangga, Karin masih mampu hidup nyaman. Ia tahu cara menyentuh hati para lelaki yang terluka, dengan kelembutan, kalimat bijak, dan air mata palsu di waktu yang tepat. Namun yang tidak ia sadari, salah satu dari mereka mulai berubah. Pak Dion, yang awalnya begitu tergila-gila,
mulai merasa dirinya bukan lagi satu-satunya. Ia mencium aroma kebohongan yang sama, yang dulu sempat ia tolak mentah-mentah. Dan perlahan, rasa cintanya berubah menjadi obsesi. Ia mulai menelusuri jejak Karin, mencari tahu siapa saja pria lain yang masih mendekatinya. Sementara itu, di sekolah, beberapa murid mulai menunjukkan perubahan sikap. Ada yang menjadi lebih pendiam, ada yang mulai bertanya soal hubungan ayah dan guru, bahkan ada yang menangis karena merasa gurunya diambil oleh orang tuanya sendiri. Efek dari semua ini tak lagi sekadar skandal, tapi mulai menggerogoti psikologis anak-anak yang tak mengerti apa-apa. Dan inilah awal dari kerusakan yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa diselesaikan hanya dengan memecat seorang guru. Di balik tembok putih ruang kelas yang kembali hening, jejak Bu Karin masih membekas. Anak-anak yang dulu sangat menyayanginya, kini dibalut kebingungan. Beberapa mulai bertanya pelan pada ibunya. Bu Karin kemana? Kok sekarang gak ngajar lagi? Tak semua orang tua bisa menjelaskan. Ada yang menghindar, ada yang mengganti topik, dan ada juga yang berkata, Bu Karin pindah kerja. Padahal, kenyataannya jauh lebih gelap dari itu. Efek paling nyata terlihat pada anak Pak Arman. Bocah itu mulai menarik diri, enggan bermain dengan teman sekelasnya. Ia murung, pemarah, dan tak lagi semangat belajar. Bahkan gurunya yang baru sampai harus memanggil psikolog sekolah, karena si anak menggambar sosok Bu Karin dengan air mata dan tulisan, "Jangan pergi." Sementara itu, Pak Dion makin tenggelam dalam dunianya sendiri. Setelah merasa dibohongi, ia mulai membuntuti Karin. Tak secara langsung, tapi lewat akun palsu, ia mengawasi semua aktivitas media sosial gadis itu. Meski Karin sudah berusaha menghilang, tetap saja ada celah kecil yang terbuka, sebuah story Instagram yang tak sengaja terlihat publik. Karin tertawa dalam video pendek, memegang gelas kopi mahal di sebuah kafe. Tapi yang membuat dada Pak Dion terasa sesak adalah tangan pria lain yang memeluknya dari belakang. Bukan tangannya. Bukan miliknya lagi. Malam itu, Pak Dion menghabiskan waktu menatap layar ponsel tanpa berkedip. Ia membaca ulang semua pesan lama mereka. Voice note, emoji-emoji manja, janji-janji yang terdengar tulus. Tapi kini terasa hampa. Dan dari kehampaan itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih berbahaya, dendam. Di sisi lain, pihak sekolah mulai menerima tekanan dari komite orang tua. Nama Brickfield Academy mulai dibicarakan di media sosial dan forum parenting, meski belum secara langsung disebut. Beberapa wali murid mengancam akan memindahkan anak-anak mereka jika tidak ada pernyataan resmi. Akhirnya, pihak sekolah mengeluarkan pengumuman tertulis. Kalimatnya hati-hati, tapi maknanya tegas. Kami mengecam segala bentuk penyalahgunaan relasi guru dan orang tua murid, dan sedang melakukan pembenahan mendalam secara internal. Namun pengumuman itu tak mampu menyembuhkan luka-luka yang telah terlanjur terbuka. Di tengah semua kekacauan, Karin tetap hidup dengan tenang, atau setidaknya berusaha terlihat demikian. Ia masih bisa tertawa, masih bisa menangis ketika perlu, dan masih bisa membuat pria-pria itu percaya bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Padahal, satu-satunya cinta sejati yang Karin miliki adalah kepentingannya sendiri. Satu malam di akhir bulan, hujan mengguyur kota tanpa henti. Di dalam sebuah apartemen mungil di lantai 5, Karin duduk sendiri di balik tirai tipis yang membatasi jendela besar. Di tangannya, segelas wine murah yang baru dibelinya dari minimarket bawah. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Masih main sama yang baru, Rin? Gak puas udah peras hidup orang lain. Karin menelan ludah. Ia hapus pesan itu tanpa membalas. Tapi 1 jam kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Ia melangkah ragu. Tak ada yang pernah datang malam-malam begini. Saat daun pintu dibuka, Pak Dion berdiri di ambang. Wajahnya basah kuyup oleh hujan, matanya merah, tangannya mengepal. Aku cuma mau tahu, selama ini aku itu apa buat kamu? Suaranya pelan, tapi menyayat. Karin terdiam. Tak menyangka pria yang dulu begitu lembut kini datang dengan sorot mata yang dingin. Ia mencoba menjelaskan, tapi kalimatnya tercekat. Kamu pikir aku nggak tahu kamu masih minta uang ke Pak Gilang? Atau masih ketemuan diam-diam sama Arman? Kamu pikir aku sebodoh itu?
Karin menarik napas. Aku cuma butuh pertolongan, Dion. Aku nggak maksud. Berapa banyak lagi yang kamu tipu? Potong Dion, nadanya naik. Apa kamu senang lihat rumah tangga orang hancur gara-gara kamu? Anak-anak jadi trauma, istri-istri jadi rusak kepercayaan. Dan kamu masih bisa duduk di sini dengan wajah yang tenang. Suara Dion menggema. Tetangga mulai mengintip dari balik pintu. Karin berusaha mendorong Dion keluar. Tapi pria itu menatapnya penuh luka. Aku mencintaimu, Karin. Tapi ternyata, kamu cuma mencintai diri kamu sendiri. Dion pergi meninggalkan apartemen, meninggalkan Karin yang terduduk lemas di lantai. Malam itu, hujan tak berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Karin menangis bukan karena tipuannya gagal, tapi karena tak ada lagi topeng yang bisa ia kenakan. Esok harinya, sebuah thread di media sosial viral. Seorang akun anonim mengunggah cerita lengkap disertai bukti percakapan, rekaman suara, dan pengakuan dari beberapa orang tua murid. Dalam hitungan jam, nama Karin trending di dunia maya, meski tanpa menyebutkan nama lengkapnya. Komentar demi komentar membanjiri. Ada yang mengutuk, ada yang mencaci, dan tak sedikit yang merasa ini adalah bukti bahwa rasa sakit paling tajam kadang datang dari senyum yang paling lembut. Karin menghapus semua akun digitalnya. Ia menghilang. Sementara itu, sekolah menjalani masa pemulihan. Anak-anak dibimbing oleh konselor, para orang tua kembali menyusun ulang kepercayaan. Tidak mudah, tapi perlahan mereka belajar bahwa kehangatan seorang guru bukanlah jaminan bahwa ia benar-benar tulus. Di akhir kisah ini, semua orang berubah. Beberapa rumah tangga hancur. Beberapa luka masih belum sembuh. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran, seberapa dalam pun dikubur, akan selalu menemukan jalannya ke permukaan. Dalam diam, sebuah kebohongan bisa menyebar dan menghancurkan banyak kehidupan. Semoga kita selalu diberi hati yang peka, dan mata yang tak mudah tertipu oleh senyuman. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Kamu dari kota mana? Dan pelajaran apa yang kamu ambil dari cerita ini? Semoga yang klik tombol suka dan subscribe, dilimpahi rezeki, selalu sehat, dan rumah tangganya dijaga Allah. Amin.